Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 72 murid yang mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, tuaian banyak tetapi pekerjaannya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini terlibat aktif. Tuhan memilih proyek yang tuaiannya banyak. Tuaian yang banyak itu tidak diimbangi dengan jumlah penuai. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karya perutusan Yesus sudah menarik banyak orang datang kepadanya. Demi tugas itu, ia telah memilih dan mengutus ke-12 rasulnya. Tetapi, ke-12 orang itu tidak mungkin menggerakkan semua tugas yang dipercayakan oleh Yesus. Mereka juga tidak mungkin melayani banyak orang yang datang kepada Yesus. Apa solusinya? Pertama, Yesus meminta agar mereka minta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tetapi meminta saja tidak cukup. Maka Yesus menambahkan yang kedua, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Yesus meminta ke-70 orang murid ini untuk tidak hanya berdoa dan meminta, tapi menyediakan diri untuk pergi sebagai pelayan bagi banyak orang. Yesus meminta kesediaan mereka untuk terlibat aktif melayani kebutuhan mereka. Bacaan hari ini mengisahkan bagaimana Yesus mengutus 70 murid untuk pergi mewartakan kabar gembira keselamatan Allah. Tugas perutusan sangat jelas dan pesan Yesus juga sangat jelas. Yesus mengutus pergi para murid seperti domba ke tengah serigala. Situasi jelas, kesulitan dan tantangan dihadapi semua jelas. Tidak ada sorak-sorai dan gegap gempita tepuk tangan. Yesus mengingatkan satu hal, supaya para murid sepenuhnya percaya kepada penyertaan Tuhan. Bekal pertama dan utama adalah percaya kepada Tuhan, dan ia akan menambahkan apa yang mereka butuhkan. Saudara-saudari terkasih, tugas perutusan ini berlaku sampai saat ini untuk kita semua. Dalam banyak hal,
situasi kita tetaplah sama. Menjadi murid Tuhan, menghidupi ajaran Tuhan, dan apalagi mewartakan Injil kepada segala bangsa, masih menghadapi aneka macam kesulitan dan persoalan. Menjadi murid Yesus masih seperti domba di tengah serigala. Ada cap minoritas, ada larangan beribadat, ada intimidasi dan diskriminasi. Mampukah kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita? Injil hari ini mengajak kita untuk percaya dan beriman kepada Allah. Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita berjuang sendiri. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.